Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua. Inilah sebuah pertemuan yang diciptakan oleh K-System karena K-System sangat paham. Ibarat kita membangun sebuah rumah, ini adalah sebuah fasilitas yang dibuat oleh Keling untuk kita menyadari pentingnya sebuah pondasi. Kalau orang tidak hadir ke PSM, sama dengan orang tidak memanfaatkan fasilitas. Dan kalau fasilitas itu tidak dimanfaatkan, artinya banyak orang tidak siap membangun bisnis dengan pondasi yang benar. Maka kalau kata Bang Haji, rugi. Baik Bapak Ibu sekalian, buat saya hari ini adalah sebuah kebahagiaan tersendiri. Paling tidak saya bisa berbagi yang mungkin belum terjadi di tempat Anda. Sehingga, kalaupun itu nanti akan terjadi, kita sudah ready, kita sudah siap. Kenapa? Bisnis ini penuh dengan dinamika. Yang namanya dinamika, kadang membuat kita tertawa, kadang membuat kita menangis. Tetapi, tertawa atau menangis, itu adalah realita. Dan kalau bicara realita, kekuatannya bukan berada di kita. Bisa saja memang kondisi, karena memang beginilah dunia. Tinggal bagaimana kita menyikapi. Bagaimana kita menilai dari sudut pandang seperti apa. Sehingga nanti insya Allah akan ada solusi, akan ada hal-hal yang bisa kita perbaiki. Dan bisnis Keling pun memiliki dinamika yang cukup tinggi. Bapak Ibu sekalian, dunia bisnis bukan hanya di bisnis Keling saya rasa, di bisnis apapun. Tingkat persaingan sudah sangat tinggi. Ada yang bertumbuh, ada yang harus kegencet. Ada yang harus berekspansi, ada yang harus berevolusi. Semua. Tetapi dari sekian kondisi yang ada, tetap saja roh-roh bisnis itu tidak bisa kita hilangkan. Begitu juga di bisnis Keling. Keling sekarang usianya sudah 14 tahun di Indonesia. Bukan sebuah usia yang lama, tetapi masih cukup baru kalau kita bandingkan dengan bisnis-bisnis di luar sana. Tetapi selama 14 tahun, sudah banyak kondisi, keadaan yang membuat dinamika bisnis ini terjadi bermacam-macam. Tapi tentunya jangan khawatir, itu hukum alam. Kita tidak bisa melarang perubahan terjadi. Bahkan kita akan tergilas kalau kita tidak siap dengan perubahan. Yang paling penting, tetap kita kembali kepada rohnya bisnis ini Bapak Ibu. Mentalitas bisnis ini yang harus kita pahami dulu. Sehingga perubahan apapun, persaingan seperti apapun, kita sudah siap. Karena masa depan tetap harus diperjuangkan. Kita tidak akan pernah bisa marah kepada persaingan. Kita tidak akan pernah bisa mampu menahan perubahan-perubahan dari detik ke detik. Tapi kita insya Allah akan mampu merubah diri kita, menaikkan level mental kita, tetap berada di jalur yang benar. Sehingga bisnis Keling tetap ada di hati dan pikiran kita. Mungkin banyak berita, teman-teman kita yang galau, teman-teman kita yang bimbang. Apakah Keling ini masih bisa menjanjikan suatu kehidupan yang lebih baik? Bahkan banyak orang yang coba lirik kanan, lirik kiri. Banyak terjadi seperti itu. Boleh lirik kanan, lirik kiri, hanya sekedar melihat potensi. Tapi tetap kembali kepada jalurnya. Insya Allah, Keling is the best. Nah, Bapak Ibu sekalian, mentalitas dan roh seperti apa yang harus kita tetap pertahankan sampai saat ini? Kami banyak diskusi dengan para upline-upline kita di belakang sana, dengan berbagai macam kondisi yang sedang terjadi, dan sekian lama dalam proses menjalankan bisnis ini, sekian banyak kejadian, orang banyak melihat kami, wow, Crown Ambassador, enak terus. Tapi kan orang belum pernah masuk ke zona kami gitu loh. Bagaimana bertemu dengan kondisi begini, bagaimana bertemu dengan kondisi begini. Tapi kenapa kami tetap berada di jalur Keling internasional seperti sekarang? Karena kami yakin Keling is the best. Bapak Ibu sekalian, pada dasarnya
dalam kita menjalani roda kehidupan, tentu kita punya pegangan. Kalau dalam agama, seperti halnya kitab suci, betul? Zaman berubah nggak saat ini? Berubah, tapi pegangan kita tetap satu, betul? Ya, artinya zaman boleh berubah, kelakuan boleh berbeda, tapi tetap punya pegangan yang satu. Begitupun dengan bisnis ini Bapak Ibu. Saya bertemu dengan berbagai macam kondisi, khususnya saya punya jaringan. Ada yang suka begini, suka begini, suka begini. Ya sudah, kita kembalikan kepada hukum yang sesungguhnya. Hukum yang tertinggi dalam bisnis ini apa? Yaitu apa? Sistem yang ada dalam cash system. Apa itu? Sekarang, apapun peringkat Anda, apapun posisi Anda, kita tanya kepada diri kita sekarang, apakah kita masih sebagai seorang partner sejati? Kadangkala peringkat kita sudah tinggi, tapi kita sudah tidak jadi partner sejati. Kelakuan kita sudah tidak lagi sebagai seorang partner sejati. Terduplikasi ke bawah. Akhirnya mulai terjadi kegalauan, kebimbangan, mulai lirik kanan, lirik kiri. Kenapa? Karena memang kita sudah tidak membangun kebiasaan, membangun pikiran, membangun mindset sebagai seorang partner sejati. Saya mencoba bercerita bagaimana saya mengevaluasi diri saya, khususnya di bisnis saya. Roh ini yang sudah hilang. Karena bisnis ini sebenarnya ya dari dulu kayak gitu-gitu aja saya rasa. Membangun bisnis ini dari dulu 7 langkah sukses itu aja yang kita lakukan. Punya goal atau impian, pakai produknya, buat daftar nama, datengin atau undang, cerita atau presentasi, follow up. Kemudian karena kita butuh menjaga mindset, pikiran, hati, kita harus berada di zona pertemuan kaset dan buku, itu saja. Dan berjalan bertahun-tahun. Sehingga tidak ada cara yang harus pakai cara-cara teristimewa. Dunia boleh berubah, tapi pikiran dan hati harus kepada jalurnya, kepada sistem yang sesungguhnya. Nah. Dan saya mengajak Anda, Bapak Ibu sekalian, yuk back to basic, back to partner sejati real. Ya, siap nggak teman-teman semua? Saya pernah diajarkan setiap hari, mbok ya kita bertanya kepada diri kita, hari ini sudahkah kita menjadi seorang partner sejati? Ya kan? Nah, ini sekadar mukadimah saja, pembuka, bahwa di mana-mana daerah banyak sekali mungkin perbedaan pendapat, itu normal dan sah-sah saja. Tapi kita kembalikan kepada jalurnya. Anda bisa bayangkan, Anda punya 10 orang downline dan 10-10-nya jadi partner sejati. Otomatis nggak Anda punya omset? Artinya, mari kita membangun mentalitas itu. Karena yang saya pahami di bisnis ini bukan hanya bicara tentang laba. Tetapi bagaimana kita menciptakan omset yang menghasilkan laba. Sehingga kita berorientasi membangun bisnis yang arahnya adalah passive income. Oke, baik, dalam rangka kita mengarah kepada the real partner sejati, saya ingin mencoba sharing kepada Anda. Sifatnya masih hal basic saja dalam membangun bisnis ini. Saya mencoba berbagi kepada Anda bagaimana kita mencoba membangun sebuah komitmen, yaitu komitmen kepada orang-orang yang kita rekrut, orang-orang yang kita ajak kerjasama. Karena bisnis ini Bapak Ibu, banyak orang mengatakan harus full time, harus full day. Menurut saya, kehebatan bisnis ini adalah bukan persoalan full time atau full day-nya, tapi yang paling penting adalah full komitmennya. Full komitmen. Karena kita butuh komitmen untuk sukses. Kalau kita tidak berkomitmen untuk sukses, kendala sekecil apapun akan jadi satu batu sandungan besar. Saya ingin coba, ya ini hal basic sekali. Saya rasa Anda sudah sering mendapatkan materi ini, tetapi kadangkala kita mungkin lupa dengan hal-hal yang sepele. Anda tahu, pondasi itu batu yang nggak berguna, bukan batu bacaan pondasi itu. Bukan batu Sungai Dareh atau solarnya Aceh gitu loh. Tapi batu yang biasa hitam jelek, tapi tanpa itu, maka kekuatan kita punya bangunan akan rawan. Apalagi kalau daerah kita rawan gempa. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. 8 komitmen untuk kita memulai sebuah kesuksesan bersama kita punya jaringan. Bersama kita punya downline.
Saya mengagumi bisnis ini adalah kesederhanaan bisnis ini. Di bisnis-bisnis kami yang lain, kami harus bangun komitmen yang kadangkala membutuhkan kekuatan dana dan resiko. Tanpa itu, maka tidak ada komitmen yang bisa membawa kita ke sebuah kesuksesan. Tapi di bisnis ini, komitmennya tidak perlu kepada yang ambil resiko. Komitmennya hanya kepada bagaimana kita mengarahkan kepada diri kita sendiri dulu. Lagi-lagi kesederhanaan yang saya lihat, karena saya menyukai bisnis ini. Oke, yang pertama, kita dalam melakukan, Anda kan planner sejati ini. Yang Anda lakukan salah satunya apa? Adalah presentasi, betul? Minimal 30 kali dalam per bulan, atau kalau kita hitung 1 kali dalam sehari. Dari setiap presentasi Anda, mungkin akan ada yang bergabung. Mungkin akan ada yang beli produk, akan masuk ke personal BV Anda. Tentu juga akan ada yang menolak. Banyak kita, termasuk saya dahulu, pada saat saya presentasi dan ada orang yang bergabung, senang nggak Bapak Ibu sekalian? Senang sekali, apalagi yang kita ajak ini, menurut kita, wah, orangnya hebat, kalau ngomong pintar. Apalagi anak orang kaya, sehingga gampang untuk kita ajak beli produk misalkan. Sehingga terjadi euforia. Yang membuat kadang-kala euforia itu kita lupa, apalagi yang harus kita lakukan. Pak, saya sudah punya banyak downline. Tapi kok kenapa ya, saya belum punya bonus, saya belum bisa berkembang. Mungkin kita belum berkomitmen atau kita belum mengajak sebuah komitmen kepada mereka. Karena kenapa? Karena sesungguhnya bisnis ini butuh kemitraan, butuh kerjasama. Jadi setelah berhasil mensponsori prospek, ya yuk kita coba ajak 8 komitmen ini kepada mereka. Sehingga nanti ada perkembangan. Setelah proses sponsoring biasanya, kita larut dalam sebuah kegembiraan. Cerita plan. Apalagi zaman sekarang ya, zamannya suka upload di grup-grup WA, di grup-grup BB. Yes, join plan. Dengan wajah tersenyum kita tampilkan lewat grup. Senang gak tuh? Senang. Upline-nya ngasih jempol. Mulai dari warna hitam, agak hitam, putih. Betul gak? Kita senang. Upline beri penghargaan. Mantap. Top Marco top. Iya gak? Itu bagus sebagai support dan penghargaan. Tetapi jangan lupa, apa yang harus kita lakukan setelah itu? Kenapa? Dalam dunia industri MLM, kita juga butuh sebuah yang namanya komitmen dengan mereka. Karena bisnis ini adalah bisnis manusia. Walaupun pada mulanya, bisnis ini banyak orang melakukan hanya paruh waktu. Makanya kita harus minta sebuah komitmen dulu dengan mereka. Komitmen pertama, yuk coba kita sampaikan kepada orang yang kita rekrut, orang yang kita ajak, komitmen waktunya. Kenapa saya katakan? Kira-kira berapa lama orang ini akan siap menginvestasikan waktunya untuk memulai dan menjalankan bisnis ini Bapak Ibu. Seperti yang saya katakan tadi, bisnis ini tidak butuh apa? Tidak mesti harus harian penuh. Tetapi paling tidak kalau kita sudah komitmen, 2-3 jam per hari saja, artinya sudah ada jadwal yang akan kita bisa buat. Kepada downline coba tanyakan berapa waktu yang akan dia luangkan untuk bisnis setiap minggu, setiap hari. Pernah nggak kita tanyakan, Pak, Bu, pada saat Anda memutuskan bergabung di bisnis ini, saya tahu lihat, aura muka Anda adalah aura menginginkan sebuah kesuksesan. Kita berharap 2, 3, 5 tahun ke depan, Anda bisa meraih peringkat sebagai seorang Crown Ambassador, punya penghasilan di atas 50 juta. Pertanyaannya Pak, kira-kira, Bapak kan saat ini sedang bekerja nih. Jam kerja Bapak mungkin dari pagi sampai jam 5. Nah, dari waktu yang Bapak miliki, antara jam 5 mungkin sampai jam 9 malam, berapa waktu yang Bapak siapkan untuk kita memulai bisnis ini? 2 atau 3 jam kah per hari? Oke, kalau 3 jam atau 2 jam kita catat. Sehingga kita sudah punya waktu-waktu untuk kita melakukan program kerja dengan dia. Deal Pak, 2 jam per hari siap, oke, jalan. Pernah nggak kita minta komitmen waktunya? Kalau belum, jangan-jangan kitanya sendiri belum berkomitmen. Boro-boro mau ngajak rekan kita, downline kita yang baru, kita aja belum tentu punya waktu. Nah itu yang bahaya. Tapi saya percaya kepada Anda yang hadir di sini kan sebagai seorang partner sejati. Artinya Anda sudah punya komitmen pada diri Anda. Sekarang tinggal kita tularkan komitmen tersebut kepada kita punya downline. Teman-teman, Bapak Ibu, bisnis saat ini persaingan sudah sangat tinggi. Suka nggak suka, kita harus siap. Kalau kita terlena, kita akan tertinggal. Orang melangkah 10, kita baru melangkah setengah.
2 kali langkah, orang 20 kita baru 1. Jangan sampai pada akhirnya orang sudah 100 langkah, kita baru 5 langkah. Akhirnya apa? Kita salahkan Keling lagi. Aduh, Keling susah. Keling mah untuk dapat duit besar di awal susah. Saya lebih suka yang cepet-cepet, Pak. Iya, banyak yang berpikir seperti itu. Tapi Keling sudah buktikan 14 tahun ini sudah melahirkan berapa banyak pemimpin yang punya penghasilan besar. Berapa banyak yang coba berkhianat dengan Keling, akhirnya jadi kutu loncat. Mungkin Anda sudah dengar banyak berita, Anda sudah banyak dengar cerita. Itu faktanya. Artinya apa? Saat ini kita bersyukur kita berada di sebuah perusahaan yang sangat tepat, Bapak Ibu sekalian. Iya, persoalan komitmen aja kok, komitmen aja. Bangun komitmen, berapa lama? Bapak Ibu, dalam dunia kerja, siapa di sini yang masih bekerja? Mohon angkat tangan. Anda kontra nggak jam kerja Anda dari jam berapa sampai jam berapa? Iya, kalau Anda keluar atau tidak hadir, bisa jadi pertanyaan nggak? Bisa jadi peringatan nggak buat perusahaan? Oke, Anda saya terima masuk ke perusahaan kami. Jam kerja Anda jam 8 sampai jam 5, istirahat jam 12 sampai jam 1. Pada saat tidak masuk Anda harus begini. Betul nggak? Semakin rajin Anda masuk, apa yang kita dapatkan? Itu saja, betul nggak? Tapi berbeda di bisnis ini. Makanya waktu ini yang terpenting. Kenapa ini dibuat nomor 1? Setuju ya waktu ya? Komitmen waktu dulu. Artinya apa? Di tempat lain pun, di dunia pekerjaan lain pun, Anda juga dituntut komitmen waktunya. Bahkan kadang-kala diancam lagi. Kalau nggak masuk, sekian potong sekian. Di Keling Anda tidak presentasi 1 jam aja, ada nggak peraturannya dipotong BV-nya? Nggak ada kan? Apa harus dibuat? Pokoknya kalau 1 jam nggak presentasi, rambutnya dicepakin dikit, mau nggak? Ya, nggak. Artinya apa? Ya komitmen pada diri sendiri saja. Bapak Ibu, kalau kita ingin jadi seorang yang profesional, ya pada saat kita membutuhkan komitmen waktu dengan downline kita atau dengan diri kita, sama dengan kita menandatangani kontrak loh. Cuman bedanya skalanya individual. Dari hati ke hati. Tidak perlu pakai materai. Dan nilainya kalau dari hati ke hati itu jauh lebih besar dibanding hanya sekedar materai. Dari hati ke hati. Orang jatuh cinta dari hati ke hati enggak? Kuat enggak ikatannya? Apa di sini belum pernah jatuh cinta? Jadi mintalah komitmen waktu. Bicaralah. Bro, selamat ya. Anda sudah jadi pengusaha Keling dan berada di sebuah komunitas bisnis yang besar. Tapi untuk kita memulai, yuk kita berkomitmen. Kalau kita bicara tahap awal, role-nya adalah Anda harus jadi partner sejati. Partner sejati, presentasinya 30 kali dalam sebulan atau 1 kali sehari. Siap nggak Anda siapkan waktu 2 jam per hari untuk kita berprogram? Tapi plan saya kan belum bisa ngomong. Saya tidak bicara tentang ngomong, Anda siapkan waktu saja. Jalan. Karena Anda pemimpinnya. Anda imamnya, maka dia akan ikut kata Anda. Jangan imamnya yang ragu. Ada waktu nggak downline? Nggak ada, ya udah nggak apa-apa. Anda lihat dalam marketing plan bonus terbesar ada di mana? Leadership bonus kepemimpinan. Jadi wajar kalau kita dituntut untuk berkomitmen menjadi contoh dulu. Setuju? Oke. Berikutnya, komitmen apa lagi yang harus kita bangun? Bapak Ibu sekalian, kita harus sadar latar belakang kita yang berada di bisnis ini rata-rata dari latar belakang yang berbeda-beda, dari pendidikan yang rendah sampai yang paling tinggi. Otomatis pengetahuan khususnya dalam bisnis ini akan berbeda-beda, bahkan cenderung banyak sudah tidak ada. Nah untuk itu kita sampaikan kepada downline kita atau kepada kita sendiri komitmen untuk ikut training. Anda mau sukses? Oke. Ini kurikulumnya. Sebelum kita memulai, sebelum kita melakukan, ilmu yang harus kita siapkan ada di training. Training yang terdekat, training yang pertama, training yang berikutnya kita harus alurkan. Apalagi macam di kota Anda, program Case System sudah sangat lengkap. Saya punya pengalaman pribadi. Join dalam 1 tahun pada saat saya belum aktif. Saya banyak tidak mengerti bagaimana membangun bisnis ini. Boro-boro mau jadi crown ambassador. Ya kan, kenapa? Karena tidak paham. Karena kenapa? Karena belum ikut training. BOB lah yang merubah pikiran saya.
Artinya apa? Training itulah yang membuat kita berubah. Banyak nggak orang berubah setelah ikut POB? Dari sisi sikap, sudut pandang, artinya pentingnya training. Persoalannya kita pernah nggak bangun komitmen bahwa Anda harus ikut training. Harus, bukan kata-kata ya sebaiknya, harus ikut training. Kita dipaksa nggak sekolah oleh orang tua kita? TK, SD, SMP, SMA. Kenapa? Karena orang tua kita kalau nanya, "Nak, kamu mau sekolah nggak?" "Enggak." "Mau belajar nggak? Besok ujian." "Ada TV, film yang bagus," katanya. Tapi kalau kita "Oh enggak, Nak, kamu harus sekolah." Ya karena apa? Karena kita pemimpinnya. Karena kita imamnya. Di dunia bisnis, bahkan di dunia pekerjaan, banyak perusahaan menganggarkan dana besar untuk mencetak SDM karyawannya menjadi karyawan yang punya SDM yang tinggi. Banyak mereka kirim ke situ. Saya lihat, saya punya teman. Per 3 bulan dikirim training. Dibiayai pesawatnya, dibiayai ini semuanya. Perusahaan bayar besar. Kenapa? Dia tahu perusahaan mereka tidak akan bisa survive, tidak akan bisa untung kalau SDM-nya rendah. Pasti akan kalah bersaing. Apalagi di bisnis seperti ini Bapak Ibu. Anda kan juga tahu, ada mungkin setiap hari ada aja dengar MLM yang baru. Kenapa banyak orang tergoda? Kenapa banyak orang kelepek-kelepek? Karena pada dasarnya memang SDM kita mengetahui tentang potensi bisnis, market bisnis, lemah. Taunya gimana caranya dapat duit banyak. Ya enggak? Karena memang SDM kita belum mumpuni. Bapak Ibu, saya apakah tidak pernah diajak untuk melirik-lirik? Waduh, sudah sering. Cuman alhamdulillah karena ikut training, paham kenapa breakaway itu sifatnya jangka panjang, kenapa pentingnya omsetnya global. Karena dari training saya gak paham. Pada saat masuk penawaran-penawaran yang kadangkala, kalau kata Pak Kelvin, penawaran neraka katanya, penawaran setan. Ya begini katanya. Kita gampang tergoda karena pengetahuan tadi. Dan itu butuhnya training. Ilmu. Bahasa Arabnya ilmu. Man aradunya fa'alaihi bil ilmi. Kata Rasul. Kalau pengen duniamu, ya ilmunya. Ilmu ada di training. Bahkan sekarang, training itu kan bisa kita bawa ke rumah. Betul nggak? Lewat apa? Lewat kaset. Dulu mungkin kita agak bingung mencari pemutar kaset, harus gede-gede di pinggang. Takut, ragu, dibilang orang apa? Nggak gaul. Sekarang kan sudah sangat canggih. Ya, di handphone audio sekarang. Ya kan? Artinya apa? Training bisa kita bawa kemana-mana. Pertanyaannya, kita ciptakan nggak itu ke diri kita? Kita duplikasikan nggak ke jaringan kita? Banyak kan kita dengar, downline kita sudah mulai mencoba begini. Ya, pada dasarnya mungkin pengetahuan yang belum banyak, pengetahuan yang belum cukup. Karena kita mungkin tidak mau ciptakan sebuah komitmen untuk menciptakan sumber daya manusia yang baik. Oke, berikutnya. Komitmen untuk training. Yang ketiga yaitu komitmen untuk stok. Artinya gini Bapak Ibu. Dalam dunia bisnis, untuk memudahkan kita membangun relationship hubungan dan kelancaran bisnis, kadangkala kita berada di daerah atau zona yang mungkin jauh dari penyetok produk. Sehingga kita butuh yang namanya stok personal kita. Mungkin senilai 400 BV boleh, senilai 200 BV boleh. Paling tidak pada saat kita presentasi, orang tertarik, kita sudah bisa bertransaksi saat itu. Karena kenapa? Niat baik tidak lama. Saya pernah coba presentasi bla bla bla, tertarik. Oke Pak, sebentar Pak ya, saya ambil dulu barangnya. Datang lagi, dia udah berpikiran, maaf Pak, anak saya tadi minta uang, uangnya sudah kepake. Bagi kita yang tidak siap mental, aduh, susah bisnis scaling, orang udah mau beli nggak jadi. Syukur-syukur ketemu upline-nya memberikan hal yang positif. Sudahlah, itu belum rezeki. Tapi kalau kita ada stok, paling tidak sudah ready. Ya yang tahu stok apa saja, Anda lah. Anda suka bermain di produk yang mana? Kan kita boleh pilih. Goal kita 400 BV, betul nggak? Sama dengan kayak gini lah, ada warung. Ada gula, ada kerupuk, ada minyak, tapi hanya tulisan doang. Silakan Pak ke warung kami, ini ada gula, ada. Tapi tulisan doang. Kira-kira bisa nggak bertransaksi saat itu? Nggak. Oh bawa mau gula, sebentar Pak ya, tunggu di sini ya, kabur dulu ke punya orang. Efisiensi waktu, apalagi kalau kita tinggal di kota besar. Setuju nggak?
kayak saya coba bangun market Jakarta. Untuk ketemu satu hari itu rata-rata maksimal 2-3 orang. Kalau 3 orang sebenarnya sudah hebat. Karena kenapa? Perjalanan antara pertemuan satu ke pertemuan lain, dari ruang tamu ke ruang tamu yang lain, itu kadang-kadang butuh 3-4 jam. Padahal di situ-situ juga. Kenapa? Karena memang situasinya seperti itu. Nah kalau dengan kondisi begitu, keuntungan lainnya apa? Omset sudah tercipta di awal. Setuju nggak? Anda stok 200 BV, omsetnya sudah pasti 200 BV. Anda stok 400 BV, sudah tercipta omset 400 BV. Sehingga goal kita yang pengen 1 poin sudah kelihatan. Yang pengen 2 poin sudah kelihatan. Kalau sudah seperti itu, semangat Anda berbeda nggak? Baru tanggal 5, pas cek, wow, udah 2 poin. Ngomong Anda pun berapi-rapi. Wah, semangatnya pasti berbeda. Sebaliknya, sudah tanggal 9. Lihat omset bulan lalu. 1/4 poin pun belum ada. Invoice. Mulai. Upline-nya direpotkan. Upline-nya pun tunggang langgang. Wah, telepon Pak, tolong. Akhirnya belum cukup uang, pinjam sana, pinjam sini. Ah, ini yang berbahaya. Bisnisnya jadi nggak sehat. Akhirnya apa? Ya banyak terjadilah. Seperti di jaringan saya dulu begitu. Pinjam sana, pinjam sini. Akhirnya uangnya nggak dikembalikan. Minjamnya sama downline. Akhirnya apa? Terjadilah perselisihan keuangan. Yang sebenarnya tidak terlalu banyak uangnya. Tapi karena sikap tadi menciptakan ketidakpercayaan. Dan ingat, bisnis modal pertama adalah kepercayaan. Banyak orang mengatakan, untuk sukses di bisnis scaling harus menjadi motivator ulung. Saya katakan, enggak juga. Motivator ulung itu adalah bagian daripada kelebihan seseorang. Tetapi kalau Anda bisa jaga kepercayaan diri Anda kepada banyak orang, Anda pasti sukses di bisnis ini. Makanya hati-hati bicara uang. Sedikit saja ada perselisihan, sudah. Sedikit saja. Makanya ini harus betul-betul hati-hati. Saya banyak sekali saya punya downline rontok gara-gara pinjam meminjam uang. Pinjam meminjam produk. Lengah, dampaknya lupa, mulai SMS nggak dibalas. Telepon nggak diangkat. Kalau sudah SMS nggak dibalas, telepon nggak diangkat, mulai ada keluar sedikit isi kebun binatang. Ya enggak? Lama-lama kebun binatangnya dilengkapin. Tadi hanya 1-2 binatang, udah mulai banyak, lengkap. Sudah, kalau sudah seperti itu, hubungan silaturahim menjadi sangat tidak nyaman. Kalau sudah tidak nyaman, udah, boro-boro membangun komitmen. Yang ada saling menjelekkan. Bahayanya apa lagi? Mulai kelompok mengelompok, kelompok sini ngomongin ini, ngomongin ini. Udah saling ngomong-mengomongkan. Kalau sudah saling ngomong-mengomongkan, udah. Bisnis kita jadi tidak nyaman, tidak sehat. Padahal kita butuh saling mengedifikasi, kita butuh saling memberikan penghargaan. Yang ada saling menjatuhkan, kalau itu sudah terjadi. Hati-hati. Saya mengatakan ini karena memang saya mengalami ini gitu loh. Sepele. Saya sampaikan, paling tidak dari pengalaman saya, jadikan pelajaran buat teman-teman. Dan saya bersyukur dengan kejadian ini, keyakinan saya dengan sistem, keyakinan saya dengan mencetak jadi seorang pandai sejati, semakin kuat dan semakin besar. Dan insya Allah, keyakinan sukses itu ikut semakin membesar. Ya. Yang saya tahu, untuk sukses butuh keyakinan dulu untuk sukses. Kalau kita ragu, maka kita juga akan memiliki langkah yang penuh dengan keraguan-raguan. Kita berbagi pengalaman dan jadikan pengalaman ini sebagai pelajaran. Setuju? Oke, berikutnya. Komitmen untuk selling. Selling di sini bukan berarti Anda diajarkan untuk jualan terus, salah. Ingat, bisnis ini adalah bisnis membangun manusia. Kita mencetak sumber daya manusia. Salah satu skillnya adalah bagaimana kita bisa selling. Berapa banyak sih yang kita selling kan? Cukup 400 BV kok. Pada saat Anda sudah punya pelanggan, Anda kan ada yang namanya servicing. Setuju? Servislah pelanggan tersebut. Bisnis kita dilahirkan bagi seorang yang profesional. Dilahirkan dari sebuah presentasi ke presentasi. Pilihan orang tersebutlah yang melahirkan kebutuhan orang produk. Terjadilah selling. Kemudian kita fokus bagaimana membangun manusianya. Membangun banyak partner sejatinya. Kalau sudah banyak partner sejati, otomatis pelanggannya akan banyak. Kalau pelanggannya sudah banyak, pasti dia 400 BV.
Pak, di awal saya ingin membangun selling. Enggak apa-apa, mungkin membangun hubungan, silahkan. Tetapi cepat-cepat backkan ke jalurnya. Konsultasikan, Pak, apa yang menjadi kekurangan saya? Apa lagi yang harus saya lakukan? Jangan kebablasan. Kenapa saya harus sampaikan ini? 2 tahun grup saya melakukan seperti ini. Selling aja. Akhirnya jadi apa? Bukan membangun bisnis akhirnya. Nah, kenapa komitmen selling ini kita sampaikan? Begini loh. Kalau Bapak Ibu dengarkan kasetnya Pak Razi mengatakan, saya tidak suka yang namanya tutup poin. Karena bisnis kita bukan bagaimana nutup-nutup poin. Lagi-lagi saya punya sedikit pengalaman. Dulu banyak teman-teman saya, downline saya, sifatnya hanya tutup poin. Tidak terjadi perputaran barang. Akhirnya apa? Rumah mereka jadi gudang produk. Masuk rumahnya klorofil berjejer. Bisnis yang sehat, stok masuk, stok keluar. Stok masuk, stok keluar. Betul nggak? Anda bisa bayangkan bisnis-bisnis di luar sana, kalau masuk saja nggak dari keluar. Ya overload. Cost-nya dari mana? Nah, bagaimana caranya? Tadi, ciptakan pelanggan. Ada yang masuk, keluar, masuk, keluar. Di luar itu Anda bisa berpikir bagaimana membangun aset bisnis Anda. Anda membangun, menciptakan, downline, menciptakan partner sejati, sponsoring. Tapi porsinya, pentingnya kita semua harus berkonsultasi kepada upline. Oke, berikutnya. Komitmen membangun team building. Saya mencoba membangun bisnis ini dengan kekuatan individual. Sehingga beban yang dirasakan juga akhirnya membesar pada diri sendiri. Ada masalah kayaknya berat sekali. Kenapa? Karena kita tidak membangun tim. Karena kita tidak membangun komunitas. Ajaklah berkomitmen untuk membangun tim bersama-sama. Karena kenapa? Seperti kata pepatah, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Artinya apa? Kalau kita bangun tim, membangun bisnis ini bersama-sama, kita akan jauh lebih kuat. Contoh begini deh, ini contoh sederhana saja. Kita presentasi, kita bersama-sama tim. Ada yang bicara produk, ada yang ikut membantu demo. Ini contoh, realnya di lapangan. Sehingga apa? Presentasinya bisa lebih cepat dan efektif. Iya kan? Ada pertanyaan seperti ini, ini nggak bisa jawab, ini bisa handle. Sehingga apa? Saling memberikan masukan. Ditolak pun apa? Pada saat tetap ditolak, kita semua bisa tersenyum. Kenapa? Karena kita bersama-sama. Jangan berantem aja main keroyokan. Presentasi juga boleh keroyokan Bapak Ibu sekalian. Ini giliran berantem aja keroyokan. Presentasi juga boleh keroyokan, nggak apa-apa. Sama-sama, saling menguat, saling mengedifikasi. Beberapa terakhir ini, saya punya downline yang baru kembali berjuang di jalurnya. Pada saat saya dipertemukan dengan calon prospeknya, dia edifikasi saya hanya mengatakan, Ibu beruntung ketemu dengan saudara ini. Kenapa? Karena saudara kita ini orang yang sudah sangat paham terhadap produk ini. Dan sudah banyak membantu banyak orang. Karena tadi yang ngomong sudah memperkuat saya, orang itu begini, iyalah kalau gitu saya join Pak. Nggak sampai 1 menit, orang itu memutuskan. Kenapa? Karena sudah diperkuat. Dalam saling menguat, itu disebut dengan team building kita. Anda jangan ragu memberi penguat kepada orang lain. Karena orang lain tersebut pasti akan memberi penguat kepada Anda. Saya nggak butuh dia, nggak usah. Kayaknya gaya dia tuh kurang asik. Nggak bisa, kita bersama-sama. Pak Razi itu, pengalaman di bisnis seperti ini, sudah berpuluh-puluh tahun. Kenapa beliau mengedepankan yang namanya unity? Bersama-sama. Ya kan? Unity. Kenapa? Kebersamaan. Saya perhatikan ya. Lagi-lagi khususnya saya belajar dari kejadian di jaringan saya. Yang membuat bisnis kita tidak berkembang, sebenarnya bukanlah masuknya dari faktor eksternal atau dari pihak lain atau dari MLM lain. Tapi yang paling cepat merontokkan kita punya bisnis adalah dari internal kita sendiri. Pada saat kita bersatu, kita bersama-sama, satu visi, satu misi, satu bahasa. Orang mau nyerang kayak apapun, mereka sudah takut duluan, mereka sudah keder duluan. Apalagi semangat-semangat kayak Anda semua ini. Buang blok-blokan, nyatu, saling menguat. Dulu kita bertempur hanya pakai bambu runcing, karena bersatu kita bisa merdeka.
Kenapa nilai-nilai yang begitu luar biasa kita hilangkan, kita tinggalkan di bisnis ini? Semakin lama kadangkala ego kita lebih dominan daripada realitanya. Mana yang lebih penting? Impian Anda tercapai atau ego Anda? Ya, buang ego. Latar belakang kita boleh berbeda-beda. Tetapi yuk kita nyatu, kita bersama-sama. Maningkim boleh datang bertubi-tubi ke kita. Tapi kalau kita satu visi, satu misi, satu tim yang sama-sama membangun visi ke depan, mereka hanya sekedar numpang lewat. Dan bisnis kita insya Allah akan terus berkibar. Sehingga masa depan anak-anak kita, keluarga kita tetap terencana dengan baik. Toh tujuan kita udah jelas kan? Ingin membahagiakan mereka ya? Iya. Yuk bangun tim. Kalau ada sale-sale kata orang Betawi, mohon dimaaf ye, nggak apa-apa, saling memaafkan aja. Buka hati. Orang memaafkan itu jauh lebih mulia daripada orang yang meminta maaf. Biasalah gesekan-gesekan sedikit. Tetapi kembalikan kepada tujuannya. Kalau kita terus ribut, terus kita blok-blokan, bisa bermanfaat nggak dengan kita punya bisnis? Kalau nggak, ngapain kita terusin? Ya nggak bro? Setuju ya? Komitmen berikutnya. Komitmen membuat prospek list atau daftar nama. Bapak Ibu, semenjak pertama saya diajarkan memulai bisnis ini, saya dulu termasuk orang yang tidak yakin dengan prospek list atau daftar nama. Artinya saya membangun bisnis ini, kapan kepikiran, ya datang. Kapan kepikiran, yang ngundang. Sehingga apa? Jadi komitmen waktu tadi juga tidak ada gunanya gitu loh. Tidak terencana. Sementara segala sesuatu yang sifatnya terencana, itu akan jauh lebih berpeluang. Jauh lebih memiliki kesempatan. Dan banyak ya, kita kadang-kala, ya kayak saya dulu, terlena membuat yang namanya daftar nama sehingga terduplikasi ke bawah. Yang lebih parahnya, di awal kita buka daftar nama, di awal kita buat daftar nama, tapi seiring sejalan, sudah jadi emerald, sudah jadi diamond, kita sudah tidak punya daftar nama yang baru. Alasannya apa? Wah, kan udah jadi diamond katanya. Ya enggak? Saya pun pernah merasakan itu, terlena dengan hal tersebut. Tapi sekarang saya nggak mau mengulangin hal itu. Ya udah, buat apa susahnya sih? Tulis Miun, Bedul, Sueb, siapa kayak terserah. Kenapa? Kelengahan di bisnis ini bukan di awal, saya katakan. Tapi justru pada saat kita sudah mulai berjalan. Kadangkala kita sudah tidak mau belajar. Kadangkala kita sudah tidak mau dengar kata upline. Kadangkala kita sudah merasa hebat sendiri. Kadangkala kita sudah merasa pintar sendiri. Akhirnya duplikasinya pun terjadi seperti itu. Itu terjadi di tempat saya. Makanya saya bawa ke sini agar tidak terjadi kepada Anda. Kan kita saudara. Setuju? Oke. Berikutnya lagi. Komitmen ketujuh. Nah, komitmen goals. Padahal Anda tahu goal itu kalau di 7 langkah sukses di nomor berapa? Nomor 1, number 1. Kenapa? Ini yang sering kita lengah. Kadangkala kita seolah-olah kalau bicara goal, itu tuh goalnya tuh harus besar. Mulailah dari goal-goal yang kecil. Pada saat kita punya downline orang baru, mungkin goalnya belum ke 1 poin. Oke lah, kita buat goal kecil dulu. Bagaimana Anda jadi partner sejati aja dulu. Bagaimana Anda bisa menciptakan 400 BV. Yuk, mana daftar namanya? Mungkin dari hal itu. Karena nanti pada saat Anda sudah terlatih 400 BV, Anda bisa duplikasikan ke bawah. Pada saat terjadi duplikasi Anda 1 poin, artinya apa? Bisnis Anda sudah mulai berbuah. Nah mungkin dari goal yang kecil saja. Belum juga sanggup, goal yang lebih kecil lagi ya. Coba belajar dulu 100 BV deh. Goal-goal kecil. Nah setelah itu mulai seiring perjalanan waktu mulai goal-goal yang besar. 1 poin, 2 poin, GBS, PSP, sampai kepada LC. Karena bisnis ini sederhana Bapak Ibu. Yang berubah itu adalah suasana. Kalau sistem ya kayak gitu-gitu aja. Ini contoh. Sekarang di Jakarta kemarin kan ribut tentang bicara taksi konvensional dengan taksi online. Betul nggak? Yang konvensional bilang begini. Yang online karena merasa lebih nyaman. Tapi pada dasarnya sistemnya kan berubah cara mereka mendapatkan penumpang. Betul? Tetapi untuk dalam hal sistem menjaga yang namanya kredibilitas mereka punya usaha, supir taksinya yang online maupun yang konvensional tetap harus tersenyum nggak? Tetap harus menyapa dengan ramah nggak? Apa mentang-mentang online karena dia butuh, kan lo butuh, masuk? Kan enggak.
Artinya apa? Tetap ada koridornya. Cara mungkin boleh berubah, tapi sistemnya jangan berubah. Sehingga kenapa? Sehingga kita tetap berada di role-nya. Meskipun terasa berat seperti saat ini, percayalah. Situasi seperti sekarang, boleh seperti ini, tapi belum tentu besok. Tapi kalau kita sudah berada di jalurnya, insya Allah sampai. Back to basic. Upline saya sekarang kembali mengingatkan. Siapkan lagi produk demonya, siapkan lagi daftar namanya, lakukan lagi. Karena kalau kita menunggu, begini, dengan banyaknya persaingan, dengan banyaknya godaan seperti sekarang, saya teringat filosofi sepak bola saja. Dan saya suka dengan sepak bolanya ala Brazil. Kenapa? Kita kan sekarang banyak orang bertahan. Betul nggak? Tapi pertahanan yang paling baik dalam sepak bola apa? Dengan menyerang. Di Keling, bagaimana kita menyerang? Adalah kita buat daftar nama lagi, datangin lagi, presentasi lagi, hajar lagi. Kalau kita hanya menunggu, ya kalau nanti ada downline yang bisa aktif, syukur. Menunggu, apapun bentuknya, kalau kita hanya bertahan saja, maka akan tercipta peluang orang jebolin gawang kita. Tetapi, satu-satunya cara untuk kita keluar dari kekalahan pada saat kita sudah jebol adalah kita terus menyerang ke mereka. Karena tercipta peluang juga untuk ngegolin gawang orang. Sama halnya dengan bisnis scaling. Kalau kita menunggu saja, berharap punya downline tiba-tiba datang dengan sendirinya bisa aktif, nggak bisa. Kita yang nyerang. Mana daftar namanya? Ini, datangin saja, presentasi aja. Belum hebat presentasi, nggak apa-apa. Udah, hajar. Saya lihat upline saya, Dr. Nila sama Pak Sucipto, saat ini update terus di grup ya. Beliau tiap hari hajar. Ya kan? Kita yang sudah lebih lama masih mau menunggu. Dia udah berlari jauh. Apakah kita mau tertinggal terus? Saya lihat program dia. Ini yang saya ikutin. Udahlah sekarang banyakkan mikir. Mikir ini, mikir itu. Produk ini gimana ya biar bagus. Udahlah, nggak usah dipikirin dulu lah. Presentasi aja, datangin. Demo produk. Tugas kita sebagai manusia hanya ikhtiar, usaha. Persoalan nanti hasilnya apa, kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Tiga bulan yang akan datang, 6 bulan yang akan datang, kita ingin berada di posisi mana? Berapa bonus yang akan kita dapatkan? Dan itu akan bisa terjadi kalau kita bertindak. Action, presentasi. Kepengen loh saya kembali ke masa-masa masih bodoh loh dalam bisnis ini dulu. Kenapa? Dulu tuh gak banyak mikir. Lihat jidat orang presentasi. Meskipun belepotan, saya ingat zaman itu pokoknya tulus aja, tulus ikhlas lah. Sekarang terlalu banyak kepentingan hati sih. Sehingga kaitannya banyak, sangkutannya banyak. Udah cocok. Akhirnya kita jadi makanan, money game. Kita jadi sasaran apa? Bannery. Tuh orang Keling tuh lagi galau tuh. Udah hajar, akhirnya tergoda lah. Lagi-lagi ya mohon maaf lah kalau saya jadi judulnya materi hari ini curhat saya kepada Anda lah. Ya kalaupun curhat ya tolong dengan senang hati menerima ya. Bapak Ibu sekalian, 1000 tindakan itu jauh lebih baik daripada 1 mikir doang. Biarlah, udahlah masa depan menunggu kita loh. Biaya sekolah makin mahal sekarang. Kebutuhan makin meningkat. Jangan terlena dengan BBM turun sekarang. Jangan-jangan nanti habis lebaran naik lagi. Jangan kita baru panik pada saat semua sudah naik. Mumpung sekarang ada kelapangan, kalaupun ada kelebihan uang, tabung. Investasi apa kayak beli tanah kayak. Sederhana saya melihat. Tadi saya di pesawat, itu penuh orangnya kesini semua. Nggak ada yang turun di jalan tadi saya lihat. Logikanya kalau dia aktif Keling, paling nggak kenal saya. So terkenal pula ya. Tapi nggak ada artinya. Mungkin nggak ada yang tahu ke Keling kok. Cuman kita kadangkala yang masih ragu-ragu untuk menyampaikan. Nah ya, kalau kata Ustadz, sampaikanlah walau 1 ayat. Betul nggak? Kita kan juga Ustadz Keling nih. Sampaikanlah walau 1 produk. Ya hasil kita serahkan yang di atas lah.
Syukur-syukur pada saat sampaikan demo produk. Mau saya tunjukin, tas saya itu ada Omega loh di situ. Plus dengan ala-ala demonya sudah ada semua kok di situ. Kenapa? Ya kesempatan lah. Hajar lagi lah. Royal Crown Ambassador masih presentasi ke gang kita. Gengsi. Emang dari gengsi bonus masuk? Enggak. Dulu kita pada saat ditawarkan Keling merasa gengsi. Malu. Pas udah mulai tertarik, join, jalan, terus mungkin agak turun sedikit, mulai lagi gengsi-gengsi lagi. Lo kok balik lagi ke situ? Udah tahu gengsi itu gak menghasilkan apa-apa, mbok ya dibuang. Setuju gak? Jadi kalau Anda ini punya GPS, ditaruh di dalam tubuh Anda, terus kita aktifkan GPS tersebut, seharusnya setiap hari pusat kontrol GPS itu penuh. Anda beraktivitas presentasi pelosok sini, proses ini. Ya, bisa-bisa komputer untuk mengawasi ngeheng saking banyaknya presentasi Anda. Nggak apa-apa. Ya, orang niat kita baik kok. Setuju ya? Nah, yang terakhir komitmen untuk bergerak, memulai. Dan ini yang terpenting. Mau teori sehebat apapun disampaikan oleh orang terhebat sekalipun nggak menghasilkan apa-apa. Beberapa hari yang lalu saya ngintip tulisan Pak Iwan Hartanto di FB-nya. Ilmu adalah harta dibilang. Tapi kuncinya apa? Melakukan. Artinya ya bergerak, melakukan. Anda bisa bayangkan kalau bumi ini tidak bergerak? Kalau kata orang Sunda, what happened ayat naon katanya. Apa yang terjadi? Kita juga begitu. Kalau kita tidak melakukan pergerakan, kata Bang Haji Roma Irama, bahaya. Peluang rezeki juga kita akan berkurang. Betul nggak? Komitmen untuk bergerak. Waktunya sudah ada. Prospek listnya sini. Besok kita akan datangkan ini. Stok produk sudah ada. Yuk melangkah. Langkah ke 10, ke 1000, ke 1.000.000 harus diawali dengan langkah yang pertama. Banyak hal yang kita bisa lakukan pergerakan. Di sini saya lihat banyak serikandi. Bapak Ibu, di mana-mana kota, sekarang yang namanya program LBC lagi ngetren Pak, Bu. Kenapa? Pak Razi cukup intens terhadap program yang melibatkan banyak wanita. Memang wanita ini punya kelebihan. Nah, sebaiknya memanfaatkan kelebihan ini gitu loh. Nih contoh, wanita itu punya pesona. Sekarang Anda lihatlah, kalau kita lihat banyak perusahaan-perusahaan, dagang mobil, dagang motor, rata-rata yang jadi sales girl ini siapa? Perempuan kan? Kenapa perempuan yang ditaruh bukan laki-laki? Ini dari survei. Rata-rata kemampuan perempuan dalam menawarkan sesuatu itu setingkat lebih tinggi daripada laki-laki. Artinya, kalau banyak leader perempuan yang bisa menghasilkan 400 BV, kalau kita bicara partner sejati, maka akan menciptakan apa? Lonjakan. Kalau terjadi lonjakan, maka akan jadi satu antusias yang besar. Karena di mana-mana sekarang, saya lihat ya, wanita suka cantik, wanita suka keindahan. Nah di Keling ada semua, yang cantik-cantik ada, yang indah-indah ada. Tawarkan kepada banyak orang. Nah ciptakan kalau komunitas LBC-nya akan kuat, nggak apa-apa. Karena gini loh, produk kecantikan ini belum dijadikan satu produk nilai jual di Keling rata-rata banyak. Saya belajar juga dari Upland lah, di Bandung itu produk kecantikan, omsetnya sudah mulai menyamai produk-produk lain loh. Artinya dari sisi market, dari sisi potensi bisnis, kita kan pelaku usaha nih. Ya kan kita kalau melihat mana potensi market yang bagus. Nah kalau kita lihat di sana ada peluang market yang besar. Ya enggak? Dengan banyaknya para LBC ini, kalau nanti semakin besar komunitasnya, semakin banyak pelaku-pelakunya, maka akan memperbesar. Mulai dari omset, tentunya kepada bonus. Artinya apa? Anda bisa bayangkan, sekarang di Jakarta lah khususnya. Anda bisa lihat di situ, leader-leader wanita banyak sekali. Yang mengomandai Ibu Triana. Hampir di setiap stokis sekarang program-program LBC itu begitu jalan. Sekarang, para wanita-wanita Anda buktikan kepada para laki-laki. Iya loh. Artinya teman-teman semua Bapak Ibu, begitu dahsyatnya Keling ke depan. Kalau Anda ragu dengan Keling, saya kasihan sekali dengan Anda. Kalau Anda masih ragu Anda bisa sukses,
cepat-cepat Anda harus insaf. Artinya apa? Ini kesempatan kita untuk masa depan yang lebih gemilang. Pak Razi sudah mencanangkan 100 new PLC 2020. Digelontorkanlah program-program untuk menunjang itu. Bukan sedikit biaya yang Keling keluarkan, miliaran. Persoalannya kita ingin nggak terlibat menjadi seorang yang diharapkan. Jadi saya harus melakukan apa, Pak? Ya, kembalilah ke basic. Lakukan lagi hal-hal yang sederhana. Mulai hajar lagi. Jangan ragu, jangan takut, jangan malu. Sudahlah, sekarang zamannya kita bekerja keras lagi. Nggak apa-apa. Kalau kerja keras kita berbuah hasil nanti, kenapa harus kita takut? Kenapa harus kita ragu? Presentasi lagi, hajar lagi. Mana yang belum join datang lagi. Kabar gembiranya, yang termination pun boleh Anda ajak lagi. Rekrut lagi, silahkan. Pengalaman kami Bapak Ibu, yang termination itu kadang-kala menunggu kedatangan orang-orang kita yang untuk membicarakannya lagi. Saya berapa kali mempresentasi orang. Kemarin, waktu kebetulan minggu lalu saya ngisi jadwal di Palembang. Pas ada yang sudah termination, memang dolen saya sendiri. Saya temuin lagi, saya cerita lagi, ngobrol lagi. Alhamdulillah, hari itu memutuskan join. Bayangkan kalau, aduh kayaknya dia kan pernah join Keling, kayaknya nggak mungkin aktif deh. Kalau kita berpikir seperti itu memang nggak mungkin, tetapi udahlah. Nggak usah banyak mikirin, hajar lagi, hajar lagi. Ya, satukan visi, misi, satukan bahasa. Sama-sama membangun komunitas yang kuat, saling memberi, saling mengedifikasi. Saya iri loh dengan Anda, terus terang. Upline-upline Anda begitu luar biasa, mereka begitu peduli kepada Anda. Setiap pembicaraan berbicara tentang kepentingan Anda. Artinya Anda punya tim yang kuat, tim yang besar. Tinggal manfaatin saja tim itu dengan sebaik mungkin. Dan saya yakin, Keling bisa jauh lebih besar dari sekarang. Ya, Bapak Ibu, rezeki nggak bakal tertukar loh. Betul. Kalau untuk kita, ya udah untuk kita. Ya, itu yang saya bisa sampaikan pada hari ini. Saya mohon maaf. Kalau banyak kata-kata yang mungkin kurang berkenan, banyak yang menyinggung, atau ada yang tidak setuju. Dalam bisnis, dalam sebuah perkumpulan, pro dan kontra itu biasa. Kita bukan orang politik yang harus saling menjatuhkan. Kita adalah sebuah komunitas yang sama-sama berjuang mencapai masa depan yang lebih gemilang. Butuh sebuah persatuan, butuh sebuah kebersamaan, butuh sebuah unity. Pastikan panggung kemenangan tadi tidak akan bisa muat karena Anda berhasil semua. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Harapan saya, yuk kembali kepada bisnis yang sebenarnya menjadi seorang the real partner sejati. Ya, sampai ketemu di panggung kemenangan. Saya yakin Anda bisa. Saya yakin Anda semua akan maju bersama. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majulah bersama Keling, masa depan yang cerah. Dan jangan kau pernah ragu, coba serta buktikan. Keling, Keling, your global lead. Untuk masa depan yang gemilang.